Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Fauza Saro dan teman saya bernama Aulian Tias. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami terkait analisis miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual aljabar. Adapun yang akan kami sampaikan yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi penelitian kami yaitu adanya tujuan umum kurikulum 2013 yang menuntut para siswa di Indonesia untuk mahir dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Hal itu juga ditegaskan dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Namun, siswa Indonesia masih banyak yang mengalami miskonsepsi pada materi aljabar, khususnya jika terkait materi aljabar yang sifatnya kontekstual. Padahal, konsep aljabar ini merupakan konsep dasar yang penting karena digunakan pada bidang matematika lainnya seperti statistika, aritmatika maupun geometri, serta bidang eksakta lainnya seperti pada pelajaran fisika maupun kimia. Kemudian, miskonsepsi aljabar ini merupakan suatu miskonsepsi atau kesalahan konsep yang terjadi pada topik aljabar. Nah, jadi sebelumnya itu perlu ditegaskan bahwasannya miskonsepsi dan kesalahan itu berbeda. Jadi kesalahan dalam bermatematika itu terbagi menjadi dua. Ada kesalahan yang sistematis dan kesalahan yang tidak sistematis. Nah, miskonsepsi ini merupakan kesalahan yang sistematis dan tersirat seperti itu. Yang diperbaikinya itu melalui perombakan dari rancangan pembelajaran yang disusun oleh para pendidik seperti itu. Adapun untuk kesalahan tidak sistematis itu merupakan kesalahan yang dilakukan oleh siswa karena suatu ketidaksengajaan. Misalnya ketika mereka sedang mengkalkulasikan suatu operasi matematik, misalnya 1 ditambah 1, mereka jawabnya 3. Nah, hal itu dapat diperbaiki oleh mereka sendiri seperti itu. Kemudian untuk masalah kontekstual aljabar, menurut Aini dan Siswono pada tahun 2014, masalah kontekstual aljabar ini merupakan suatu masalah nyata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan simbol, variabel, serta persamaan dengan cara penyelesaiannya itu tidak langsung. Maksudnya, menggunakan pola-pola, algoritma, atau aturan-aturan tertentu. Jadi, masalah kontekstual aljabar ini dapat dikatakan sebagai masalah yang non-rutin, karena prosedur penyelesaiannya itu tidaklah sederhana. Nah, salah satu contoh dari masalah kontekstual aljabar itu juga dapat ditemukan pada tes PISA yang tipenya Change and Relationship. Jadi soal PISA tersebut masih sulit sekali diselesaikan oleh siswa Indonesia. Hal itu juga dijelaskan pada penelitian Wati dan Murtiasa pada tahun 2016, bahwasannya kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar PISA, tipe Change and Relationship itu masih berada pada urutan yang pertama, yaitu dikarenakan terjadinya miskonsepsi sebesar 55,5%. Penelitian ini memang perlu dilakukan karena berbagai penelitian telah membuktikan bahwasannya siswa di Indonesia ini masih rendah dalam menyelesaikan suatu masalah aljabar yang sifatnya kontekstual. Nah, beberapa di antaranya yaitu pada penelitian Aini dan Siswono pada tahun 2014 menyatakan bahwasannya hasil studi PISA pada tahun 2009 menunjukkan hanya sebesar 41,4% sejumlah siswa yang menjawab benar pada soal aljabar. Kemudian, dalam penelitian Jupri dan kawan-kawan tahun 2014, berdasarkan Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS pada tahun 2007, kemampuan aljabar siswa di Indonesia ini masih berada di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Thailand, atau Singapura. Kemudian rumusan masalah, tujuan, dan batasan akan disampaikan oleh Aulia. Iya. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, itu adalah bagaimana bentuk-bentuk dari fenomena miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual aljabar. Lalu apa penyebabnya? Selanjutnya tujuannya kita melakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan berbagai bentuk miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual aljabar, serta menjelaskan penyebab dari miskonsepsi tersebut. Itu kita mendeskripsikan miskonsepsi apa saja yang siswa alami selama
dan penjelasan tentang faktor penyebab terjadinya miskonsepsi tersebut. Lanjut. Urgensi dari penelitian ini itu ada karena berbagai penelitian telah membuktikan begitu besarnya angka dari konsepsi siswa pada materi aljabar dalam menyelesaikan masalah yang bersifat kontekstual. Karena besarnya miskonsepsi siswa itu penting karena aljabar itu tidak hanya digunakan untuk pelajaran matematika saja, tetapi juga untuk bidang ekstrasa seperti fisika dan kimia. Serta aljabar juga nggak dipelajari di aljabar saja, ada juga materi seperti geometri, statistika, aritmatika, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk untuk memperbaiki atau untuk membuat lebih baik miskonsepsi itu dibutuhkan pembelajaran yang sesuai yang nantinya bisa untuk material aljabar yang ini. Oke, selanjutnya metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami gunakan, yang pertama pendekatan penelitian itu penelitian kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini memaparkan suatu fenomena yang dialami oleh subjek secara deskriptif menggunakan kata-kata, namun masih dalam konteks ilmiah dengan suatu metode penelitian. Kemudian jenis penelitiannya itu kepustakaan atau library research, di mana data yang kami gunakan itu data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya itu berupa kajian pustaka. Kami mengumpulkan 20 artikel terakreditasi ataupun tereputasi dengan jangka waktunya itu 10 tahun terakhir, di mana 5 artikel dari 20 artikel tersebut kami ambil beberapa butir soal kontekstual aljabar untuk kami analisis lebih lanjut. Untuk metode pengkajian data itu berupa studi literatur, di mana kita tidak langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data-datanya. Dan analisis datanya itu dengan menggunakan analisis deskriptif, di mana kami menjelaskan, memaparkan, serta mengkomparasikan beberapa artikel yang telah kami kumpulkan tersebut untuk tercapainya tujuan dari penelitian kami, yakni pendeskripsian bentuk-bentuk miskonsepsi aljabar yang sifatnya kontekstual serta penyebabnya itu apa, seperti itu. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian Yusrina dan Mas Riah pada tahun 2019 terkait dengan profil berpikir aljabar kontekstual. Jadi kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah matematis itu terbagi menjadi 3. Jadi ada siswa dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Konsepsi aljabar kontekstual ini terjadi pada siswa dengan kemampuan matematis yang rendah dan sedang. Sedangkan untuk siswa dengan kemampuan matematis yang tinggi itu cenderung melakukan kesalahan yang sifatnya tidak sistematis atau karena ketidaksengajaan tersebut. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk miskonsepsi aljabar kontekstual. Yang pertama, operasi aritmatika aljabar atau conjoining operasi. Kemudian variabel, miskonsepsi dalam memahami gagasan variabel, ekspresi aljabar, yakni menyederhanakan ataupun mengoperasikan ekspresi aljabar, dan penerjemahan masalah kontekstual ke dalam bentuk aljabar. Nah, untuk bentuk yang pertama itu conjoining operasi, maksudnya penggunaan operasi secara bersamaan. Ini merupakan salah satu contoh masalah kontekstual aljabar, di mana ditemukan jawaban siswa yaitu 3P plus 5B sama dengan 8PB. Nah, di sini ia melakukan conjoining operasi perkalian dan penjumlahan, di mana koefisiennya itu ia jumlahkan dan variabelnya itu ia kalikan. Nah, hal ini terjadi karena adanya ketidakpercayaan diri siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual aljabar yang solusinya bersifat terbuka. Jadi ia berupaya untuk membuat bahwa solusinya itu bersifat tertutup. Karena mereka menganggap tanda penjumlahan atau tanda pengurangan itu merupakan sesuatu yang perlu dioperasikan dan perlu disederhanakan lebih lanjut lagi. Nah, hal ini juga menandakan bahwasannya siswa kurang terbiasa dalam menjawab soal-soal yang sifatnya open-ended seperti itu.
Yang kedua yaitu gagasan mengenai variabel. Jadi terjadi miskonsepsi atau kesalahan pemahaman dalam memahami suatu gagasan variabel. Itu yang pertama, siswa menganggap konstanta sebagai variabel dan menganggap variabel sebagai label. Maksudnya siswa tidak memahami bahwasannya variabel itu merupakan sesuatu yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini ada jawaban siswa dengan contoh soal kontekstual aljabarnya itu sama seperti slide sebelumnya. Nah, di sini terjadi pensubstitusian langsung variabel dengan nilai nyata. Jadi, siswa hanya berfokus pada soal-soal yang bersifat rutin saja, sehingga mereka tidak percaya diri ketika menemukan suatu masalah-masalah menggunakan variabel. Mereka langsung mensubstitusikan variabel mengenai terkait dengan suatu nilai yang nyata. Selanjutnya yang kedua, menganggap variabel hanya representasi nilai atau bilangan tertentu saja. Padahal variabel itu merupakan suatu generalisasi dari himpunan bilangan. Nah, di sini ada contoh soal. Kemudian jawaban siswanya itu yaitu J plus A sama dengan 15. Nah, J plus A ini diupayakan oleh siswa dengan mencoba-coba memasukkan bilangan-bilangan seperti 9, 6, 8, 7 agar menghasilkan 15. Padahal harusnya J dan A ini merupakan himpunan dari bilangan cacah, mengingat bahwa masalah ini berupa jumlah dari suatu benda seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan siswa masih berpaku dalam gagasan variabel tentang sesuatu yang belum diketahui nilainya, padahal variabel ini merupakan suatu generalisasi dari himpunan bilangan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk miskonsepsi aljabar ini, ada ekspresi aljabar. Jadi di sini siswa ada jawaban siswa yaitu J ditambah A sama dengan 15 dan 8J ditambah 7A sama dengan 15. Siswa menganggap kalau A ini nantinya dipindah ruas menjadi dikali. Nah, iya, jadi ini merupakan jawaban siswa terkait dengan masalah kontekstual aljabar yang ada di slide sebelumnya, seperti itu. Nah, hal ini terjadi ketika siswa menyelesaikan suatu ekspresi aljabar. Nah, ekspresi aljabar ini merupakan suatu persamaan aljabar ataupun pertidaksamaan aljabar. Nah, di sini dalam menyederhanakannya, siswa gagal nih dalam memahami ekspresi persamaan menggunakan tanda sama dengan sebagai suatu yang representatif. Jadi, ini merupakan miskonsepsi lanjutan dari conjoining operasi. Ketika mereka menganggap tanda sama dengan ini merupakan sesuatu yang harus ada hasilnya atau bukan sesuatu yang setara. Jadi harusnya itu tanda sama dengan merupakan tanda dari kesetaraan, bukan dari hasil suatu kalkulasi matematis, seperti itu. Selanjutnya, ada soal sebuah kubus dengan panjang X ditambah 2 cm akan dibuat. Jika rangka kubus tersebut akan dibuat dari seutas kawat yang panjangnya tidak lebih dari 180 cm, tentukan batas-batas panjang kubus. Siswa sudah benar menggambarnya, itu kubus dengan rusuk X plus 2, tetapi siswa salah dalam mengartikan soal, dan siswa menjawab 2 ditambah X sama dengan 180, X sama dengan 180, lalu si 2-nya ini dijadikan pembagi, padahal seharusnya jika bentuk soal seperti itu, 2 itu harusnya dikurang. Tapi siswa salah dalam pemahaman algoritma aljabar ini, sehingga siswa menganggap X sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90. Nah, kemampuan siswa ini, menurut Jupri dan kawan-kawan, kalau jika siswa yang seperti ini, dia bisa saja menyederhanakan 17 dikurang 8X menjadi 9X, yaitu dia 17 dikurang 8 seperti biasa. Kemudian 2X plus 3 menjadi 5X. Jadi 2 ditambah 3 itu 5, dan X-nya itu mereka ambil dari X sisa dari persamaan tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan lack of closure obstacle. Selanjutnya, menerjemahkan masalah kontekstual ke bentuk aljabar. Dapat dilihat soal yang di samping ini, di bawah ini adalah 3 tower yang memiliki tinggi berbeda dan tersusun dari 2 bentuk, yaitu bentuk segi 6 dan persegi panjang.
Yang ditanya, berapa tinggi tower yang paling pendek tersebut? Di sini, siswa salah dalam mengartikan atau menerjemahkan masalah kontekstual ke bentuk aljabar. Dapat dilihat, siswa menjawab 2x plus 6y sama dengan 21. Jika siswa menganggap x itu adalah segi 6 dan y adalah persegi panjang, persamaan ini pun tetap salah. Karena seperti yang digambar, persegi panjangnya ada 3 dan segi 6-nya juga ada 3. Tapi di sini siswa menuliskan ada 2 segi 6 dan 6 persegi panjang. Maka dari itu, kalau misalnya siswa menerjemahkan masalah kontekstual ini salah, udah pasti jawabannya salah. Menurut Wati dan Murtiasa, karena rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, terutama ketika dituntut untuk mengidentifikasi masalah ke dalam konsep matematis, kemudian membuat strategi penyelesaiannya. Selanjutnya, dari semua permasalahan-permasalahan yang ada, ini generalisasi penyebabnya. Siswa ini kesulitan dalam memahami konsep matematis yang disebabkan oleh kurang kondusifnya kegiatan pembelajaran. Secara keseluruhan, penyebab terjadinya miskonsepsi itu karena siswa sulit untuk memahami konsep matematisnya. Nah, kesulitan ini dialami karena frekuensi belajar siswa atau lingkungan belajar yang kurang kondusif, sehingga pemahaman konsep ini jadi berkurang, dan juga pemahaman konsep ini membutuhkan konsentrasi siswa yang maksimal. Karena kurang kondusif, jadinya untuk pemahaman jadi kurang, sehingga banyak terjadinya miskonsepsi pada siswa. Maka solusi yang dapat dilakukan itu, menurut Fakih tahun 2019, model pembelajaran think pair share dapat meningkatkan pemahaman suatu konsep matematis. Jadi Fakih beranggapan jika nantinya guru menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman suatu konsep matematis yang nantinya akan mengurangi miskonsepsi siswa. Sedangkan menurut Mawadah dan Maryanti 2016, discovery learning ini berdampak baik terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Jadi menurut Mawadah dan Maryanti ini menggunakan model pembelajaran discovery learning agar siswa menjadi pemahamannya itu menjadi lebih baik dan berkurang miskonsepsi dalam siswanya ini. Dan juga pemberian soal kontekstual aljabar PISA ataupun open-ended secara berkala. Jika kita memberikan soal aljabar PISA atau open-ended kepada siswa secara berkala, nantinya siswa akan mudah dan untuk pemahamannya jadi lebih baik, dan sehingga miskonsepsinya berkurang. Atau juga bisa dengan penelitian lanjutan mengenai model pembelajaran yang paling efektif memperbaiki masalah ini. Jadi bisa juga entah guru atau kita sebagai peneliti, kita meneliti lebih lanjut model pembelajaran apa yang kiranya paling efektif untuk membuat pemahaman siswa itu meningkat sehingga miskonsepsi tidak terjadi lagi. Lanjut ya. Oke, sampai pada tahap kesimpulan. Jadi diadakannya analisis terkait masalah kontekstual aljabar ini sebagai salah satu langkah awal nih dalam mengatasi fenomena miskonsepsi, karena dari hasilnya ini akan digunakan oleh para pendidik dalam pemilihan model pembelajaran. Di mana bentuk miskonsepsi ini ada 4, yaitu matematika aljabar, makna dari variabel, dalam penyederhanaan ekspresi bentuk aljabar, dan penyederhanaan masalah kontekstual ke dalam bentuk matematis aljabar. Di mana penyebabnya itu seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu mengenai suatu model pembelajaran yang keliru yang dibuat oleh para pendidik. Sehingga memang model pembelajaran itu harus dipilih secara tepat sesuai dengan kondisi siswanya masing-masing. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan?
mungkin pertanyaannya bisa dituliskan di kolom komentar Google Classroom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.